Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah jual beli sama Allah, hidup auto kaya dan berkah. Masya Allah, tadi di segmen pertama kita udah tanya nih sama guru-guru kita. Gimana sih bisnis dengan Allah? Gimana sih emang kita boleh meminjam uang sama Allah? Terus ternyata hadiahnya itu surga. Dan tadi juga kita sudah membaca artikel yang lagi viral, yaitu ada pembahasan mengenai endorsement. Masya Allah, ini penting banget nih. Nah, kita akan bahas lagi lebih dalam nih mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin jamaah untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Silakan. Bu, belikannya Bu. Oh ya silakan Pak. Itu udang apa itu Bu? Udang dasar 45. Ada ikan baronang Bu. Semua ikan baronang Pak. Nggak ada yang berlari, nggak ada yang jalan. Ikan nila Bu. Nggak jual. Kenapa nggak jual ikan nila? Gara-gara nila setitik rusak susu sebelahnya. Waduh, bener ya. Semua ikan baronang. Berenang maksudnya jamaah, pasti jamaah bingung yang di rumah. Baronang. Waduh, Masya Allah. Nah, tadi Ustazah masih punya hutang sama saya nih. Apa Kan itu? tadi kita bicara mengenai transaksi jual beli. Mengenai Islam katanya kan kita ini harus ada akadnya kalau jual beli. Siap. Tadi kalau misalnya kita kalau di pasar gitu mungkin kita bisa kalau bertemu orangnya langsung. Tapi zaman sekarang kan ada kita bisa jual beli online gitu. Kita tinggal klik barangnya datang. Nah atau lewat telepon. Nah tapi kan kalau misalnya di supermarket nih contohnya. Kan gak ada omongan tapi langsung aja dimasukin ke keranjang. Itu gimana tuh hukumnya transaksi jual beli tanpa adanya akad. Lalu praktiknya seperti apa sih akad yang baik menurut sudut pandang Islam. Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku Habib Utsman, Ustazah Syifa dan Mas Mikdad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukum bertransaksi jual beli tanpa adanya akad yang jelas? Jadi, akad yang jelas itu hanya ada dalam beberapa praktik. Sedangkan di dalam praktik jual beli, akad yang jelas itu tidak menjadi sesuatu yang namanya wajib. Artinya sebagai syarat sahnya aja ada akad, namun sigatnya, mungkin yang dimaksud di sini adalah sigatnya. Sigat itu adalah ucapannya. Ya, jadi kalau akad itu artinya kontrak. Akad itu artinya kontrak. Kalau sigat itu artinya ucapannya atau transaksinya bagaimana. Jadi kalau yang dimaksud adalah sigatnya, maka dalam hal jual beli boleh menggunakan sigat kinayah. Sigat kinayah itu dengan tidak mengucapkan ucapan yang sharih. Contoh misalnya, saya jualan apa? Mikdad sini deh, Mikdad. Oke. Kita praktek nih misalnya. Praktek, saya jualan ini nih. Ya. Oke. Saya tidak, kalau yang sharih, ucapannya jelas adalah saya seorang penjual menjual cue card ini kepada para pembeli. Oh gitu. Sari. gitu. Jadi itu sari harus jelas ucapannya Harus gitu. jelas ucapannya. Namun dalam hal sigatnya. jual beli nggak harus seperti itu. Oh. Walaupun hanya saya taruh saja begini terus ditempel di situ harganya 10.000 langsung pembeli datang Nah, kasih langsung 10.000. saya kasih uangnya karena sudah baca, Itu sudah udah selesai. sudah dianggap sebagai sigat Ah. atau ijab kabulnya karena alat tukarnya udah sesuai dengan tulisan yang ada. Oh. Namun kalau disebutkan dengan akad itu semua mazhab sepakat, bahkan Imam Syafi'i tidak sah kalau tidak ada akadnya. Ya, Imam Syafi'i kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah nggak pakai akad pun nggak apa-apa. Oh. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana praktik akad yang benar? Yang Nah, praktik itu akad tuh. yang benar adalah sesuai dengan daerahnya. Oh. Sesuai dengan ma'rufnya, sesuai dengan daerah tersebut. Bagaimana sih transaksi jual beli di supermarket? Oh, ngambil barangnya dulu, baru kita scan nanti. Iya. Nah itu sah juga karena sah sesuai juga. dengan peraturan yang ada di tempat penjualan tersebut. Namun jangan sampai dimakan dulu baru dibayar. Waduh, itu nggak Karena boleh tuh. masih abu-abu. Misal di supermarket nih kan, di supermarket Ada udah beberapa lapar di banget, tempat. udah dibuka duluan karena antrinya lama, ya jangan. Biasanya keburu aus. Ya jangan, keburu aus, diminum dulu baru dibayar, jangan. boleh. Bayar dulu baru diminum, Minum, karena waduh. takutnya adalah kehalalannya. Walaupun pasti kita bayar lah, Iya. karena nggak mungkin kita keluar karena ada sensornya gitu ya. Betul. Ya, namun dengan demikian berarti kita memang harus memperhatikan akad ini. Betul. Apa sih syarat akad itu? Ada penjual, satu. Penjual. Syarat jual beli nih.
Satu, ada penjualnya. Kelihatan ya? Yang kedua, ada pembelinya. Pembelinya. Yang ketiga, ada barangnya. Barangnya ada. Yang keempat adalah yang namanya ada ijab qabulnya atau sigat tadi. Oh iya. Nah, ijab qabulnya ini tidak harus menggunakan kalimat yang sharih atau kalimat yang jelas. Itu nggak harus berjabat tangan Nggak gitu ya? harus, misalnya saya terima rambutan ini karena Allah. Saya kira kayak gitu akadnya. Ya kali kan cuman mau beli rambutan, mau beli ini masa saya terima ini. Enggak harus seperti itu. Maka bisa menggunakan kata kinayah. Masya Allah, luar biasa penjelasannya. Siap. Terima kasih Ustadz Syam. Wah, zaman sekarang nih memang penting banget nih ilmu mengenai jual beli ini. Nah, karena sering banget terjadi kalau misalnya kita